Om Swastiastu. Selamat pagi, yang terhormat Bapak Dosen Penguji Ujian Kinerja PPG Agama Hindu tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Nimade Sutari. Saya mahasiswa PPG LPTK Staf Empu Kuturan Singaraja dengan nomor peserta 6563 7596 60 81 0183. Saya adalah seorang guru agama Hindu di SD nomor 3 Petang, beralamat di Banjarlipah, Desa Petang, Kecamatan Petang, Kabupaten Badung, Provinsi Bali. Dalam kesempatan ini, Senin 12 Mei 2025, saya akan melaksanakan uji kinerja PPG Agama Hindu tahun 2025. Untuk selanjutnya, berikut video praktek pembelajaran yang telah saya laksanakan. Mohon masukan dan saran untuk proses perbaikan pembelajaran saya di kemudian hari. Selamat menyaksikan. Pada tanam tangan dari Om Swastiastu. Om Swastiastu. Ketua kelasnya pimpin dulu berdoa ya. Sebelum mulai pelajaran, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Om Awigenam Astu Namo Siddha. Nah anak-anak, kita lanjut untuk hari ini. Sebelum belajar kita tepuk PPK dulu. Setelah itu kita lanjutkan dengan lagu profil pelajar Pancasila ya. Untuk kita semangat belajarnya, tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Ulangi, tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Ya, sekarang kita lanjut ke profil pelajar Pancasila. 1, 2, 3, mulai. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Ya, silakan kembali ke tempat duduk masing-masing ya. Baiklah anak-anak, sebelum kita lanjut, Ibu akan absen dulu kalian ya. Untuk yang Ibu panggil silakan angkat tangannya ya. Nomor absen 1, Igusti Ayu Pira Atalia. Ya. Kemudian nomor absen 2, Igusti Ngurah Agung Gopina Mariana. Ya. Nomor absen 3, Ikadek Wija Pangeran Mahardika. Lanjut nomor absen 4, Imade Wira Adiputra. Lanjut nomor 5, Iputu Alvin Chandra Dinata. Ya. Lanjut Dikadek Lydia Rahmawati. Niketut Anang Landari. Kemudian Mikoman Eva Kristiana Puspita. Lanjut Liwayan Mariani. Ya. Baiklah anak-anak, minggu lalu kita sudah mempelajari tentang pengertian daripada Pancayatnya. Masih ingatkah kalian pengertian daripada Pancayatnya? Masih. Ya. Pancayatnya itu adalah 5 jenis korban suci yang tulus ikhlas. Ya. Nah, sekarang kita akan lanjut materinya ke bagian-bagian daripada Pancayatnya. Adapun tujuan kita mempelajari materi bagian-bagian daripada Pancayatnya adalah
pancayatnya ya. Silakan sambil kalian memperhatikan di depan. Jangan lupa kalian itu membawa pulpen ya, biar ada nanti tayangannya sudah. Nah, di sini nak panca berarti 5, yatnya berarti persembahan suci. Jadi pancayatnya artinya persembahan suci. Kita lanjut. Nah, ini bagian-bagian daripada pancayatnya. Bagian yang pertama adalah dewayatnya, yang kedua adalah resiatnya, yang ketiga adalah yatnya, kemudian yang keempat manusianya, kemudian yang kelima budayanya. Nah, di sini nak pengertian daripada dewayatnya. Dewayatnya merupakan persembahan atau korban suci yang tulus ikhlas kepada siapa? Ya, kepada Ida Sang Widiwasa beserta manifestasinya. Kemudian yang kedua adalah resiatnya, yang artinya persembahan ya, persembahan kepada para resi atau guru spiritual atau pendeta ya. Kita lanjut. Kemudian yang ketiga adalah fitrayatnya, artinya persembahan kepada leluhur ya. Ya, kita lanjut dulu. Kemudian di sini manusianya artinya korban suci untuk sesama manusia, terutama dalam kehidupan sosial dan keluarga. Lanjut. Kemudian yang terakhir adalah budayanya. Lanjut. Persembahan atau korban suci yang tulus ikhlas kepada makhluk ciptaan Tuhan selain manusia atau makhluk alam semesta, hewan dan tumbuhan. Sudah? Nah, disinilah yang terakhir adalah budayanya, persembahan atau korban suci yang tulus ikhlas kepada makhluk ciptaan Tuhan selain manusia. Sudah? Nah, setelah ini Ibu akan tampilkan sebuah video interaktif. Nah, kalian di sini silakan ditonton ya. Om Swastiastu. Hai teman-teman, berjumpa kembali dengan kami. Saya Satu. Saya Siti dalam pembelajaran pendidikan agama Hindu dan budi pekerti. Demikian materi pendidikan agama Hindu dan budi pekerti. Semoga bermanfaat ya. Mari kita akhiri dengan para pesanti. Om Shanti, 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 Om. Tadi kalian sudah memperhatikan atau menonton video interaktif yang sudah Ibu tayangkan. Untuk sekarang kita akan lanjut. Sekarang kita akan membentuk kelompok heterogen kecil ya. Yang dalam satu kelompok itu terdiri dari 4 sampai 5 orang. Sekarang akan Ibu tentukan dulu nama anak-anak yang di kelompok 1 dan di kelompok 2. Yang kelompok 1 nanti Eva, kemudian Ija, kemudian Gopina, kemudian Wira. Ya. Sisanya masuk di kelompok 2. Oke. Karena kita sudah membentuk kelompok heterogen, sekarang Ibu akan bagikan kalian LKPD dalam satu kelompok ini ke 1 LKPD ya. Nanti kalian bekerja bersama-sama. Oke. Sudah? Nah, Ibu akan bacakan dulu nak aturan dalam diskusi kelompok kelas, ya. Kemudian yang pertama, aturan yang pertama adalah saling menghargai pendapat. Artinya kalian harus menghargai pendapat teman kalian masing-masing, ya. Kemudian yang kedua, tidak memotong pembicaraan teman. Kasih dulu temannya berpendapat, jangan dipotong langsung di tengahnya. Kemudian yang ketiga,
apa yang ada di LKPD itu yang dikerjakan dan lain-lainnya, jangan lain-lain. Kemudian berpartisipasi aktif. Kalian itu harus aktif dalam kelompok, jangan ada yang diam begini ya. Kemudian gunakan bahasa yang sopan. Lanjut, bagi waktu bicara secara adil. Kemudian tunjuk moderator, satu orang sebagai moderator yang akan menyampaikan hasil diskusinya nanti ya. Kemudian catat hasil diskusi. Lanjut, gunakan bukti atau alasan. Yang terakhir, selesaikan konflik dengan musyawarah. Jika kalian ada masalah, selesaikan dengan musyawarah. Sudah? Baiklah anak-anak, silahkan LKPD-nya dikerjakan mulai sekarang. Ingat aturan diskusi kelompoknya tadi ya. Silahkan nanti dikerjakan. Gimana nak? Ada masalah dengan LKPD nomor 1? Tidak. Bukan kau guru tidak harus berpakaian baru. Iya, tidak harus guru itu berpakaian yang baru. Gimana nak? Ada masalah dengan LKPD-nya? Enggak, Bu. Ya, silakan kerjakan ye. Ibu. Anak-anak, untuk jawaban diskusinya kalian bisa juga mencari dalam buku teks ya, yang ada kaitannya dengan pelajaran Pancayati. Ibu. Sudah selesai anak-anak mengerjakan LKPD-nya? Sudah. Ya, kalau sudah selesai, sekarang Ibu akan minta untuk kelompok 1 pertama untuk mempresentasikan hasil dari diskusinya ya. Nanti kelompok 2 perhatikan wakil dari kelompok 1 yang presentasi. Kelompok 2 mempersiapkan 1 pertanyaan untuk kelompok 1. Paham nak? Paham. Untuk kelompok 1 siapa yang akan mewakili presentasi ke depan? Saya. Ya, Epa sebagai moderator. Silakan ke depan Epa. Silakan Epa presentasikan hasil diskusinya ya. Skenario hari ini di desa diadakan upacara biodaran di pulau. Orang-orang datang untuk sembahyang. Ketut sebagai masyarakat di desa tersebut ingin melaksanakan persembahyangan juga ke pulau. Tapi dengan syarat pakaian harus baru, sandal dan tas yang dipakai juga semua baru. Orang tua Ketut menasehati agar jangan hanya memikirkan penampilan saja, tapi yang penting adalah niat dan bakti yang tulus. Tapi Ketut yang dinasehati tidak menghiraukannya, dan dia pun akhirnya tidak ikut sembahyang. Pertanyaan, apakah sikap Ketut tersebut benar atau salah? Berikanlah penjelasanmu. Jawaban dari diskusi kami adalah salah, karena tujuan kita ke pura untuk melaksanakan persembahyangan, bukan untuk memamerkan pakaian. Sudah, Bu. Ya, silakan duduk dulu Epa. Kelompok 2 sudah tadi menyiapkan pertanyaan. Untuk kelompok 1-nya? Sudah. Ya, sudah. Berarti sekarang kelompok 1 siap-siap untuk menjawab pertanyaan dari kelompok 2 ya. Kelompok 2 siapa wakilnya untuk memberikan pertanyaan? Ya, Lydia. Silakan Lydia. Pertanyaan di kelompok 1. Jangan sekarang ke pura itu lebih banyak terlihat pakaian. Bagaimana pendapat kelompok 1? Untuk kelompok 1 silakan didiskusikan pertanyaan dari kelompok 2-nya. Nggih. Bu, kami sudah selesai berdiskusi. Ya, kalau sudah selesai berdiskusi kelompok 1, silakan berikan tanggapannya untuk kelompok 2. Pendapat kami tentang pertanyaan kelompok 2. Menurut kami, kalau mereka pamer dengan kemampuan sendiri tidak jadi masalah. Kami tidak setuju kalau pamer itu dengan berhutang atau mencuri milik orang lain. Baiklah anak-anak, tadi kita sudah melakukan diskusi tentang tata cara berpakaian ke pura ya. Sekarang Ibu akan memberikan penguatan sedikit masalah
tadi yang masalahnya pamer pakaian ke tempat suci atau ke pura. Seharusnya kita itu sebagai umat beragama tidak harus dan tidak diwajibkan kita memakai pakaian yang baru. Yang penting pakaian itu rapi, bersih dan sopan. Itulah yang mencerminkan kita itu mempunyai iman akhlak yang baik, ya, bukan dari segi pakaian yang mewah, ya anak-anak. Baiklah anak-anak, dari pembelajaran kita tadi kita dapat simpulkan materi hari ini. Kesimpulan dari materi hari ini adalah yang pertama adalah dewoyatnya, kemudian yang kedua adalah Bersihannya, yang ketiga adalah wilayahnya, yang keempat manusianya, dan yang terakhir apa? budayanya. Itulah kesimpulan dari bagian-bagian Pancasila. Sudah anak-anak? Sudah. Karena kita sudah melakukan pembelajaran dengan baik, mari kita mengapresiasi karena kita sudah melakukan pembelajaran secara lancar. Kita apresiasi dulu untuk diri kita semuanya, ya. Ayo kita apresiasi dulu semua. Baiklah anak-anak, pertemuan hari ini kita cukupkan sampai di sini. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang tingkatan-tingkatannya. Untuk materi tersebut kalian pelajari di rumah, ya, agar bisa kita lanjutkan materi tingkatan-tingkatannya itu di pertemuan berikutnya. Pembelajaran hari ini kita tutup dulu sampai di sini. Akan kita tutup dengan doa bersama dan diikuti dengan salam Ramasanti, ya. Untuk sekarang siapa yang akan memimpin doa ke depan? Ibu tunjuk Eva, ya.